Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat siang dan selamat beraktivitas. Baiklah, kembali lagi dengan saya Najmi Jatala Putri, mahasiswi program studi agribisnis dengan NIM 2303245. Nah, di video kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Nah, masih dalam ekonomi syariah ya, dalam ruang lingkup ekonomi syariah. Nah, materi ini tentu penting juga ya untuk dipahami karena menyangkut kehidupan sehari manusia. Nah, materi ini sangat penting teman-teman untuk dipahami karena dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah terlepas dari harta, baik dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan ibadah ya. Nah, teman-teman semua ya, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, termasuk bagaimana cara mereka memperoleh, menggunakan dan mengelola harta dengan benar. Nah, di era modern ini teman-teman, banyak orang menganggap bahwa harta adalah tujuan utama kehidupan ya. Tetapi akibatnya muncul berbagai tindakan yang bertentangan dengan syariat seperti korupsi, terus riba, penipuan, monopoli hingga eksploitasi terhadap sesama manusia. Nah, padahal dalam Islam itu teman-teman, harta hanyalah titipan ya. Semua ini hanya titipan ya. Nyawa, terus rumah yang sekarang saya tempati itu semuanya titipan ya, yang dititip oleh Allah dan harus kita manfaatkan secara baik dan bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu teman-teman, pada video ini kita akan membahas 3 pokok pembahasan utama, yaitu yang pertama pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Lalu yang kedua itu ada unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Lalu yang ketiga itu sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Nah, diharapkan setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman jadi paham bagaimana Islam memandang harta dan bagaimana seharusnya seorang muslim itu mengelola kepemilikannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke pengertian dari harta dan kepemilikan dalam Islam ya. Kita harus tahu apa itu pengertiannya dulu sehingga kita bisa paham nantinya. Nah, teman-teman semuanya, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu sering mendengar nih istilah harta ya, sering ya pasti. Nah, sebenarnya apa sih teman-teman yang dimaksud dengan harta itu dalam Islam ya, Nah, secara bahasa teman-teman, harta disebut dengan istilah al-mal gitu. Nah, kata al-mal berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang condong atau disukai manusia. Ya dong, siapa sih yang gak suka harta ya kan? Nah, sedangkan secara istilah itu, para ulama mendefinisikan harta sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki, dimanfaatkan, dan memiliki nilai menurut syariat. Nah, dalam Islam teman-teman, sesuatu yang sudah harta apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu memiliki nilai atau manfaat, lalu yang kedua itu dapat dimiliki, lalu yang ketiga dapat disimpan, dan yang keempat itu dapat dimanfaatkan sesuai syariat. Nah, contohnya itu seperti rumah, terus tanah, kendaraan, terus emas, uang, hewan ternak, lalu hasil pertanian seperti hasil panen padi ya gitu ya, jadi kan bisa disimpan, itu kan harta. Bahkan teman-teman, bukan hanya itu, bahkan ilmu pengetahuan itu juga harta ya, harta yang bermanfaat. Nah, namun teman-teman perlu dipahami bahwa tidak semua yang bernilai menurut manusia dianggap harta dalam Islamnya. Contohnya itu minuman keras atau narkoba itu memiliki nilai ya. Meskipun barang tersebut memiliki nilai di pasar tertentu, tetapi karena dilarang dalam syariat, ya diharamkan malah, barang tersebut tidak dianggap sebagai harta yang sah dalam Islam. Nah, hal ini teman-teman menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melihat nilai ekonomi, tetapi juga
melihat nilai halal dan haramnya. So knowledge ini ya, ini lelet banget jaringannya, nggak bisa lihat materi. Coba banget, coba. Kok penutup lah ya, mau lebih kembangkan bahannya tercuk. Oh berarti Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu pandangan Islam terhadap harta. Nah, teman-teman, Islam itu memiliki pandangan yang sangat seimbang terhadap harta. Tentu saja Islam tidak hanya memandang harta sebagai sesuatu yang harus dijauhi sepenuhnya, tetapi juga tidak menjadikan harta sebagai tujuan utama kehidupan. Dalam ajaran Islam itu harta adalah sarana untuk menjalani kehidupan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Islam mengajarkan umatnya untuk mencari harta dengan cara yang halal, teman-teman. Lalu mengelolanya dengan baik, lalu menggunakan harta tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, pandangan Islam terhadap harta berbeda dengan pandangan materialisme yang menganggap kekayaan sebagai tolak ukuran utama kesuksesan seseorang. Dalam Islam, teman-teman, kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari ketakwaannya. Nah, seseorang boleh menjadi kaya, ya boleh-boleh aja, nggak ada yang larang. Tetapi kekayaan tersebut tidak boleh membuatnya sombong, lalai beribadah, atau menzalimi orang lain. Tentunya aja ya. Nah, kita akan melihat beberapa pandangan Islam terhadap harta. Yang pertama itu harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana segala sesuatu yang dimiliki manusia pada hakikatnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia ini cuma diberi amanah, ya, untuk mengelola harta-harta tersebut, ya. Jadi jangan sombong. Nah, semua ini cuma titipan, teman-teman, ya. Nah, hal ini sesuai, teman-teman, dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 7, di mana berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu untuk menguasainya. Nah, dari ayat tersebut, teman-teman, dapat dipahami bahwa manusia ini sebenarnya hanyalah seorang pengelola, bukan pemilik mutlaknya. Istilahnya, kita ini dititipkan, ini titip anakku dulu ya, gitu kan ada gitu yang kalau kita punya anak kita titipkan sama beli suster, tapi dia emang bukan pemilik aslinya, kita yang pemilik aslinya, maksudnya kita tuh orang tuanya gitu. Nah, karena itu penggunaan, nah teman-teman, dari ayat tersebut ini udah ya teman. Karena itu penggunaan harta itu harus dipertanggungjawabkan. Misalnya
Yang pertama itu bagaimana cara kita memperoleh harta, itu nanti akan dipertanyakan nih di hari akhir, gimana cara kamu dapat harta ini gitu, nanti ditanya. Terus untuk apa harta itu digunakan ya, jadi setelah kalian mendapatkan harta yang cukup banyak, kalian gunakan untuk apa hartanya? Apakah untuk dugem, apakah untuk yang haram ya, atau untuk bersedekah, untuk berbuat amal-amal ibadah, untuk berbuat baik, bersedekah segala macam, itu juga akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhir. Jadi bukan semata-mata dapat terus bisa digunakan seenaknya, enggak teman-teman ya. Lalu yang ketiga itu, apakah harta itu dimanfaatkan untuk kebaikan dan keburukan? Nah, seperti aku bilang tadi ya, kayak aku bilang tadi, dimanfaatkan untuk kebaikan atau keburukan ya. Jangan nanti hartanya itu, cara kita mendapatkan hartanya itu halal, tapi cara kita menghabiskannya itu haram. Itu juga akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhir. Jadi dalam Islam tuh tidak hanya semerta-merta bagaimana cara kita mendapatkan si harta ini, tetapi juga bagaimana cara kita mempergunakannya, menghabiskannya, ya kan? Itu juga akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti. Gitu teman-teman. Lalu kalau misalnya ada orang yang memperoleh harta tersebut dari hasil haram, misalnya korupsi, terus riba, terus dengan menipu orang gitu kan, itu harta tersebut tidak akan mendapatkan keberkahan. Makanya banyak tuh misalnya nih ya, misalnya kalau yang pernah aku dengar tuh, anak yang dihidupi oleh orang tua yang hartanya itu dia dapat dari hasil yang tidak baik, itu anaknya akan gimana ya, maksudnya kayak akan berlakuan tidak baik karena harta tersebut tuh tidak berkah gitu. Aku pernah dengar gitu, koreksi if I'm wrong, okay. Sebaliknya ya teman-teman, kalau harta yang diperoleh secara halal akan membawa ketenangan dan manfaatnya. Lalu yang kedua itu harta sebagai ujian bagi manusia. Nah, dalam Islam teman-teman, harta juga dipandang sebagai maaf teman-teman, tadi terganggu. Dalam Islam itu harta juga dipandang sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang diberikan kekayaan akan diuji apakah dia bersyukur atau justru menjadi sombong dan tamak ya. Sedangkan orang yang kekurangan harta itu diuji dengan kesabaran dan keikhlasan. Jadi kalau ngelihat orang kaya itu ya kita nggak boleh iri juga, karena itu sebuah ujian ya dari Allah juga. Itu ujian yang sulit banget ya untuk tidak ria, tidak sombong. Begitu juga kalau harta orang dengan harta yang sedikit atau miskin, itu ya ujiannya ya di kesabaran, di ketaatan gitu. Apakah juga dia bersyukur ya kan? Nah, banyak sekali manusia yang terlena oleh kekayaan hingga dia melupakan ibadah dan melakukan berbagai tindakan nih yang merugikan orang lain. Contohnya itu menipu demi keuntungan besar, lalu menimbun barang, melakukan korupsi, ya, mengambil hak orang lain, serta menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Nah, itu nggak boleh kan teman-teman, walaupun banyak ya zaman sekarang gitu. Ya nggak sih? Nah, padahal teman-teman, dalam Islam itu harta yang banyak itu belum tentu menjadi tanda keberhasilan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru semakin banyak harta yang dimiliki ya, makin besar pula tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Jadi kalau orang kaya itu, kalau kata ustadzku itu lama hisapnya guys, karena yaitu hartanya banyak. Nanti ditanya, ini harta ini kamu gunakan untuk apa, ini kemana gitu, itu bakal ditanya-tanya sedetail mungkin, akan dipertanggungjawabkan di hari akhir ya. Jadi gak usah iri lihat orang-orang kaya itu, walaupun iri dikit gak apa-apa, tapi jangan iri banget. Nah, karena itu seorang muslim harus mampu mengendalikan diri ya, harus mampu tenangin diri lo ya.
agar tidak diperbudak oleh harta ya. Lalu yang ketiga itu ada harta sebagai sarana ibadah. Dalam Islam teman-teman uh, mengajarkan bahwa harta dapat menjadi jalan untuk mendapatkan pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain menjadi ujian tadi, terus menjadi apa tadi? Menjadi ujian, terus menjadi amanah. Si harta ini juga bisa menjadi jalan untuk ibadah. Contohnya tuh yang membayar zakat, lalu bersedekah, lalu membantu anak yatim, membantu fakir miskin, membantu masjid ya kan, membangun masjid, membantu pendidikan, dan membantu korban bencana. Jadi kan sekarang banyak ya yang terkena bencana, apalagi kemarin bencana di Aceh itu salah satu sarana kita untuk menjadikan harta kita sebagai ibadah ya teman-teman. Nah, semakin baik seseorang menggunakan hartanya untuk membantu orang lain ya, maka semakin besar pula nilai ibadahnya itu. Lalu karena itu Islam sangat menganjurkan sifat dermawan dan melarang sifat kikir. Kita nggak boleh pelit ya teman-teman. Kalau ada uang gitu, janganlah kita bilang gede-gede kali sampai 10 juta, 1000 aja ada orang minta sumbangan itu kasih guys, kasih walaupun kita nggak tahu ya niat sebenarnya dia untuk meminta sumbangan itu untuk apa, tapi ya udahlah ya kan, kasih aja 1000 gitu. 1000 itu juga harta guys. Nah, dimana harta yang digunakan di jalan Allah itu tidak akan mengurangi kekayaan seseorang, justru akan mendatangkan keberkahan. Jadi nggak usah pelit gitu kalau misalnya ada pedagang-pedagang atau orang-orang minta sedekah gitu kan, ya udah nggak usah berburuk sangka, kasih 1000 itu nggak akan mengurangi kekayaan yang ada di dompetmu itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu harta sebagai penunjang kehidupan. Nah, dalam Islam itu memahami bahwa manusia membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup teman-teman. Kebutuhan itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan juga transportasi. Karena itu teman-teman, Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan mencari rezeki yang halal ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, seseorang itu dianjurkan menjadi pribadi yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Lalu Islam juga tidak menyukai kemalasan dan ketergantungan kepada orang lain jika seseorang itu masih mampu bekerja. Jadi aku juga heran ya kalau misalnya lihat pengemis itu yang notabene itu masih kuat, masih sanggup untuk bekerja, tetapi dia lebih memilih untuk meminta-minta dengan label fakir miskin, atau dengan membawa nama pesantren, membawa nama masjid gitu, bantuan sumbangan untuk pembangunan gini-gini kan banyak ya itu. Kayak semalam tuh aku makan di satu kedai ikan bakar. Jadi ada nih bapak-bapak yang nodorin amplop. Nah, di amplop itu ada capnya gitu kan. Aku pikir kayak, oh dari pesantren mana ini? Aku baca tulisan capnya kan. Ternyata tulisan capnya itu bantuan sumbangan untuk fakir miskin. Tapi kayak nggak masuk akal gitu loh guys, karena dia tuh terlihat sangat dan teramat sehat, masih sangat sehat dan mampu untuk bekerja, tapi dia lebih memilih untuk meminta-minta gitu. Kayak kita mau ngasih pun gimana ya, bukan nggak tahu, maksudnya kayak nggak terima gitu ya kan guys. Jadi nggak boleh gitu ya, selama kita masih bisa bekerja, sanggup bekerja, lebih baik kita kerja daripada minta-minta gitu guys. Jadi nggak banget deh. Nah, selanjutnya itu harta sebagai alat mencapai kesejahteraan sosial. Dalam ekonomi syariah, teman-teman, harta itu tidak boleh berputar hanya di kalangan orang kaya saja,
Ya, Islam itu mengajarkan distribusi kekayaan agar terciptanya keseimbangan sosial. Karena itu Islam mewajibkan zakat nih dan menganjurkan sedekah serta wakaf ya. Jadi dengan zakat itu, dengan sedekah itu, harta tidak hanya berputar di orang-orang kaya saja. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar masyarakat miskin juga dapat merasakan kesejahteraan. Ya, jika harta itu hanya dikuasai oleh segelintir orang, ya, maka akan muncul ketimpangan sosial, lalu kemiskinan dan kecemburuan sosial, di mana dari kecemburuan sosial itu akan terjadi sebuah kejahatan seperti pencurian, perampokan gitu ya. Nah, melalui konsep ekonomi Islam, teman-teman, kekayaan itu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Lalu selanjutnya itu harta bukan tujuan utama kehidupan, ya. Di mana di dalam Islam itu sebenarnya tidak melarang sih manusia itu untuk menjadi kaya, ya. Tetapi Islam itu melarang manusia menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Dimana jika seseorang terlalu mencintai harta, maka ia akan lalai nih dari ibadah dan nilai-nilai kemanusiaannya. Contohnya itu jika kita sibuk bekerja nih, ada beberapa orang yang sibuk bekerja terus sholatnya tinggal. Terus ada orang yang tidak peduli terhadap kesulitan orang lain, kayak bodo amat lo bukan urusan gue. Karena itu nggak boleh. Terus menjadi tamak dan egois itu biasanya sifat-sifat tamak dan egois itu akan menciptakan sebuah kejahatan yang bernama korupsi, ya. Itu nggak boleh, teman-teman. Lalu yang terakhir itu mengukur nilai manusia hanya dari kekayaan. Padahal nih teman-teman, kehidupan dunia itu bersifat sementara dan semua ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita hanya pengelolanya, bukan pemilik sebenarnya, ya. Harta yang dimiliki oleh manusia, oleh kita semua, itu tidak akan dibawa mati, ya. Akan berputar di dunia aja, nggak akan dibawa mati, dibawa ke tempat, ke toko makeup pun nggak cukup. Nah, karena itu Islam mengajarkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, ya, dimana seorang muslim itu dianjurkan bekerja dan mencari harta, tetapi tetap menjaga ibadahnya, akhlak dan hubungan sosialnya. Lalu selanjutnya itu ada larangan bersikap boros dan kikir. Nah, Islam itu mengajarkan sikap sederhana dalam menggunakan harta, teman-teman. Di mana seseorang itu tidak boleh boros atau berlebihan di dalam membelanjakan hartanya, ya. Namun Islam itu tidak melarang sifat kikir dan namun Islam itu juga melarang sifat kikir dan terlalu mencintai uang, seperti Tuan Crab yang di SpongeBob itu, ya kan. Itu gila uang. Pelit juga, ya, pelit banget. Sama anaknya sendiri juga pelit. Itu nggak boleh, teman-teman. Nah, di mana penggunaan harta itu harus dilakukan secara seimbang. Contohnya itu kita membeli kebutuhan sesuai kemampuan. Jangan nanti kita ngelihat orang pakai produk ini gitu, ya dia sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuannya, jangan kita ikuti kalau kemampuan kita tidak sesuai dengan kemampuan dia gitu. Lalu menghindari pemborosan, ini biasanya cewek-cewek, ya, cekot, buka Shopee bentar, cekot, itu harus dikurang-kurangi untuk aku juga. Lalu menyisihkan uang untuk tabungan dan sedekah, ya. Lalu yang terakhir itu menggunakan harta untuk hal yang bermanfaat, ya. Selanjutnya itu ada harta harus diperoleh secara halal, ya, harus halal, teman-teman. Pentingnya mencari rezeki yang halal itu penting banget, ya. Dimana itu ditekankan sekali dalam Islam, karena harta yang halal itu akan membawa
keberkahan dalam kehidupan kita. Sedangkan sebaliknya kalau harta itu haram ya, itu akan merusak kehidupan manusia. Contohnya itu berdagang secara jujur. Kalau kita berdagang secara jujur kan itu kita mendapatkannya dengan halal ya. Ya. Nah, kehidupan kita itu akan berkah teman-teman ya, akan penuh dengan keberkahan. Lalu bertani itu halal ya kan. Terus juga bekerja sesuai profesi ya kan. Terus berwirausaha, investasi syariah. Sedangkan untuk memperoleh harta yang haram itu contohnya korupsi, yaitu nggak boleh ya. Judi, riba, penipuan, pencurian, dan lain-lain. Nah, teman-teman, Islam itu mengajarkan bahwa keberkahan lebih penting daripada jumlah harta yang dimiliki. Di mana banyak orang memiliki harta yang melimpah tetapi hidupnya itu tidak tenang ya. Banyak. Sebaliknya, ada juga orang yang hartanya sederhana, nggak banyak-banyak kali, nggak sedikit-sedikit kali ya. Namun hidupnya itu penuh dengan rasa syukur dan bahagia. Nah, hal tersebut juga menunjukkan bahwa keberkahan itu merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Lalu selanjutnya ada harta sebagai bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain jadi ujian tadi teman-teman ya, itu harta ini juga bisa menjadi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada kita hambanya ya. Karena itu manusia harus bersyukur nih atas rezeki yang diperoleh ya, berapapun itu, apapun rezekinya kita harus bersyukur. Nah, rasa syukur itu dapat dilakukan dengan menggunakan harta untuk hal yang baik, lalu tidak sombong terhadap kekayaan, membantu orang lain, rajin bersedekah, juga tetap taat beribadah. Nah, orang yang bersyukur ini teman-teman akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau dapat harta atau apapun itu bersyukur aja, nanti akan tambah rezekinya oleh Allah. Gak percaya kan? Sebaliknya teman-teman, kalau orang yang kufur nikmat ya, nggak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah itu akan mudah merasa kurang, selalu kayak kenapa sih aku cuma dapet ini sedangkan dia dapet yang ini, kenapa sih, selalu membanding-bandingkan, merasa tidak cukup teman-teman, dan itu nggak baik ya. Dimana sering kita lihat ada orang yang terus merasa tidak puas dengan apa yang dia miliki ya, padahal rasa cukup dan ketenangan hati tidak hanya berasal dari banyaknya kekayaan tetapi juga dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya itu ada harta tidak menentukan derajat manusia. Nah, Islam itu menolak anggapan bahwa orang kaya lebih mulia daripada orang miskin. Nah, tentu saja kemuliaan itu datangnya dari Allah ya, bukan dari seberapa banyak harta yang manusia miliki. Karena dalam Islam, orang miskin pun tetap memiliki kedudukan yang mulia, teman-teman, apabila ia beriman dan bertakwa gitu. Begitu pula orang kaya belum tentu lebih baik dari apabila hartanya itu membuatnya lalai dan sombong. Nah, pandangan ini sangat penting karena dalam kehidupan modern sekarang ini seringkali seseorang dihargai berdasarkan seberapa banyak atau seberapa kaya orang tersebut ya. Yang membedakan hanyalah amal dan ketakwaan. Lalu yang selanjutnya itu ada harta harus memberikan manfaat, dimana harta yang disimpan pun tanpa manfaat itu tidak baik ya untuk disimpan, tidak memberikan nilai positif bagi masyarakat. Karena itu Islam mendorong umatnya agar produktif dan aktif memanfaatkan hartanya. Contohnya itu membuka usaha, membantu modal usaha orang lain ya kan. Nah, dengan demikian harta tidak hanya memberikan keuntungan bagi si pemiliknya, juga bagi masyarakat sekitar dia. Baik teman-teman, selanjutnya itu ada larangan menumpuk dan menimbun harta, dimana dalam Islam itu tidak
menyukai perilaku menumpuk harta secara berlebihan tanpa tujuan yang baik ya teman-teman. Apalagi jika harta tersebut ditahan sehingga merugikan masyarakat. Contohnya itu penimbunan bahan pokok untuk menaikkan harga. Kan sering ya gitu kalau misalnya sesuatu kayak beras gitu lagi langka, itu pasti ada oknum-oknum yang sengaja menimbun di suatu tempat untuk yaitu biar harganya naik, supaya nanti kalau misalnya udah langka bener, dia bisa menjual dengan harga yang mahal gitu, jauh dengan harga pasar. Nah, perilaku seperti ini dapat menyebabkan kesulitan nih bagi rakyat kecil ya, bagi rakyat miskin. Nah, karena itu Islam mengajarkan agar harta terus berputar dalam kegiatan ekonomi yang sehat, di mana itu melalui zakat ya, melalui zakat, sedekah, infak dan wakaf. Nah, kekayaan dapat didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan begitu akan tercipta keseimbangan sosial dan tidak terjadinya kecemburuan sosial yang berlebihan gitu. Lalu selanjutnya itu harta dan tanggung jawab di akhirat, di mana dalam Islam itu setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap hartanya di hari akhir nanti. Bukan hanya dari mana harta itu diperoleh teman-teman ya, tapi juga untuk apa harta tersebut dipergunakan, seperti saya jelaskan tadi ya, itu akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana cara kamu menghabiskannya, kemana nih harta yang udah kamu dapat ini, kamu kemana kan, kamu pergunakan untuk apa gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya jangan sampai harta itu justru menjadi penyebab kita sulit nanti di akhirat ya, penyebab untuk sulit masuk surga. Di mana Rasulullah SAW itu mengajarkan bahwa manusia akan ditanyai tentang dari mana hartanya diperoleh ya kan, terus kemana hartanya dibelanjakan. Nah, hal ini teman-teman menunjukkan bahwa Islam itu memiliki sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi di dunia, tetapi juga di akhirat ya, di mana seorang muslim itu harus mampu menyeimbangkan kebutuhan dunia juga akhirat, dan persiapan untuk mati gitu. Lalu selanjutnya sikap seorang muslim terhadap harta ya, itu juga ada diatur dalam Islam ternyata teman-teman, dimana yang pertama itu kita seorang muslim itu harus bersyukur ketika memiliki rezeki ya. Kita harus menyadari nih bahwa semua rezeki yang kita dapatkan ini itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sabar ketika kekurangan ya, jangan malah mengeluh ya. Mengeluh itu manusiawi, tapi jangan terlalu sering gitu. Nah, dimana kekurangan harta itu bukan sebab kita hina di hadapan Allah, itu sebagai dari ujian ya teman-teman. Lalu tidak sombong ya, kalau kita punya banyak harta, punya harta yang cukup atau lebih, itu kita nggak boleh sombong ya. Dianjurkan untuk tetap hidup sederhana. Nabi saja itu orang kaya, Nabi saja banyak hartanya, tapi hidupnya itu sederhana ya kan teman-teman. Lalu bertanggung jawab, di mana harta ini harus digunakan untuk hal-hal yang baik teman-teman. Dengan sikap tersebut, maka harta akan menjadi sumber kebaikan untuk kita, bukan sumber kerusakan untuk kehidupan kita. Nah, selain itu juga masyarakat akan lebih harmonis nih, karena adanya kepedulian sosial dan rasa saling membantu. Semua capek banget. Angkat tangan, please ngepot. Lalu selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis harta dalam Islam. Dimana yang pertama itu ada harta bergerak dan tidak bergerak. Bergerak gimana? Apakah dia jalan? Enggak ya guys. Harta bergerak yang dimaksud di sini itu adalah harta yang dapat dipindahkan seperti kendaraan, pakaian, emas, dan hewan ternak. Sedangkan harta yang tidak bergerak itu adalah harta yang sulit dipindahkan seperti tanah dan bangunan. Jadi bukan bergerak gimana-gimana gitu ya teman-teman. Bergerak secara harfiah lah pokoknya. Lalu yang kedua itu ada harta yang habis dipakai dan
harta yang tidak habis dipakai. Contohnya itu harta yang habis pakai gimana Kak? Maksudnya makan, minum, yang kalian makan tiap hari tuh itu harta yang habis dimakan. Habis gitu, harta yang habis dipakai. Kalau harta yang tidak habis dipakai itu misalnya rumah kita, kendaraan kita, lalu peralatan yang kita pakai nih, seperti baju gini-gini ya kan. Lalu selanjutnya itu ada harta halal dan haram. Nah, harta halal itu teman-teman seperti yang kita tahu itu diperoleh dengan cara yang benar sesuai syariat ya. Contohnya itu hasil perdagangan halal, lalu gaji pekerjaan yang halal, atau hasil pertanian. Nah, sedangkan harta yang haram itu diperoleh dengan cara yang dilarang seperti riba, korupsi tadi ya, judi, penipuan, dan lain-lain. Nah, di mana Islam itu juga sangat menekankan nih pentingnya memperoleh harta secara halal ya teman-teman, halal. Karena harta yang haram akan membuat kita dalam kerusakan, akan membuat hidup kita tidak tenang ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian dari kepemilikan Islam, di mana kepemilikan dalam Islam itu disebut dengan al-milkiyah. Nah, kepemilikan itu adalah hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui syariat sehingga ia memiliki hak untuk memanfaatkan harta tersebut. Nah, namun kepemilikan dalam Islam ini berbeda teman-teman dengan sistem kapitalis, di mana kalau kapitalis itu individu memiliki kebebasan penuh terhadap hartanya, sedangkan dalam Islam itu kepemilikan tetap dibatasi oleh aturan syariat ya. Misalnya nih, kita tidak boleh menggunakan harta untuk maksiat, walaupun itu harta milik kita, tapi harta itu tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang buruk gitu teman-teman. Lalu juga tidak boleh menimbun harta ya kan, harus berputar gitu. Lalu juga tidak boleh memperoleh harta secara haram ya, harus secara halal. Lalu juga harus mengeluarkan zakat ya bagi yang mampu, dan harus memperhatikan hak orang lain, nggak boleh buta, nggak boleh tutup mata, nggak boleh sok-sok nggak peduli. Oke. Nah, jadi meskipun seseorang itu memiliki harta, ia tetap memiliki tanggung jawab sosial kalau dalam prinsip Islam. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam kepemilikan dalam Islam. Yang pertama itu ada kepemilikan individu, di mana kepemilikan individu ini adalah hak seseorang terhadap suatu harta. Contohnya itu rumah pribadi, ya rumah pribadi. Ini sih masih rumah orang tua saya. Lalu kendaraan pribadi, kebun atau hasil usaha. Nah, Islam itu mengakui hak milik individu selama diperoleh dengan cara yang halal. Lalu kepemilikan umum, di mana harta yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya itu jalan raya ya, lalu sungai, laut, sumber air dan fasilitas umum lainnya. Lalu kepemilikan negara. Nah, harta ini termasuk harta yang dikelola oleh pemerintah ya untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya itu pajak negara, hasil tambang tertentu, dan aset negara. Lalu apa sih sebenarnya tujuan pengaturan kepemilikan dalam Islam ya? Tujuannya itu yang pertama itu mewujudkan keadilan, di mana Islam ini ingin mencegah ketimpangan ekonomi yang terlalu besar. Karena itu ada wakaf tadi, ada zakat, ada sedekah, dan lain-lain. Lalu untuk menjaga keseimbangan sosial ya, mencegah kerusakan ekonomi, mendorong produktivitas ya, dimana Islam itu juga mendorong umatnya untuk bekerja, tidak hanya untuk bermalas-malasan ya, untuk berdagang, bertani, dan berusaha secara halal. Baik teman-teman, kita lanjut selanjutnya itu unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Nah, yang pertama itu adanya pemilik. Nah, unsur pertamanya adalah adanya pemilik ya. Pemilik adalah pihak yang memiliki hak atas suatu harta. Nah, pemilik ini dapat berupa individu, kelompok, masyarakat atau negara. Namun perlu dipahami bahwa kepemilikan manusia bersifat sementara
pemilik sejatinya itu tetap Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya. Nah, manusia hanya diberikan kesempatan untuk memanfaatkannya dan mengelola sampai nanti diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua itu adanya objek yang dimiliki, di mana objek tersebut harus memenuhi syarat tertentu, yaitu memiliki manfaat halal menurut syariat, lalu dapat dimanfaatkan dan jelas bentuk dan nilainya. Misalnya rumah tadi, tanah, terus kendaraan, hasil pertanian, emas, dan uang. Lalu adanya cara pengelolaan perolehan yang sah, di mana cara memperoleh harta yang benar dalam Islam itu ya bekerja tadi, terus dagang, terus warisan, bisa juga dari hibah, hadiah, hasil pertanian, dan investasi halal. Sedangkan untuk cara yang tidak tepat atau cara yang dilarang dalam Islam itu korupsi, riba, terus judi, pencurian, dan suap. Lalu selanjutnya itu adanya hak pemanfaatan. Contohnya itu menggunakan, menjual, menyewakan, menghibahkan, dan mewariskan. Namun hak pemanfaatan ini teman-teman tetap dibatasi ya oleh syariat. Misalnya seseorang itu tidak boleh menggunakan hartanya itu untuk bermaksiat kepada Allah. Lalu adanya tanggung jawab sosial, di mana di dalam harta seseorang itu terdapat hak orang lain ya, karena Islam itu mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah. Nah, dengan demikian dengan adanya zakat dan sedekah tadi terjadilah keseimbangan sosial yang dimaksudkan. Lalu adanya perlindungan terhadap hak milik. Nah, Islam itu juga melindungi hak milik manusia, karena Islam itu melarang pencurian, perampasan, penipuan, penggelapan harta, dan perusakan harta. Ya, bahkan dalam hukum Islam terdapat sanksi nih teman-teman bagi pelaku pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat menghargai kepemilikan. Lalu selanjutnya adanya pembatasan dalam kepemilikan, contohnya itu tidak boleh boros ya, tadi sudah kita bahas. Lalu tidak boleh menimbun harta, tidak boleh menggunakan harta untuk kemaksiatan, dan tidak boleh merugikan masyarakat. Lalu selanjutnya itu ada fungsi hak milik dalam ekonomi syariah, di mana ada fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi ibadah, fungsi pembangunan. Lalu selanjutnya itu ada contoh penerapan hak milik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada seorang petani itu memiliki lahan pertanian, di mana petani tersebut berhak mengelola lahannya dan menikmati hasil panennya. Tapi petani ini juga memiliki kewajiban di mana dia harus mengelola lahan secara baik ya, secara benar, tidak boleh merusak lingkungan. Lalu setelah panen itu harus membayar zakat dan tidak mengambil hak orang lain. Lalu kita masuk ke pembahasan ketiga, itu sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah, di mana beberapa sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Yang pertama itu ada bekerja. Nah, bekerja ini merupakan sebab kepemilikan yang paling utama, di mana seseorang yang bekerja secara halal berhak memperoleh upah atau hasil dari pekerjaannya. Contohnya itu ya petani tadi memperoleh hasil panen ya setelah menanam dan bekerja. Lalu pedagang memperoleh keuntungan, karyawan memperoleh gaji, dan nelayan memperoleh hasil tangkapannya. Di mana Rasulullah SAW bahkan menyebutkan bahwa pekerjaan terbaik adalah hasil usaha tangan sendiri. Ya, hal ini menunjukkan bahwa Islam itu mendorong umatnya untuk mandiri dan produktif, tidak untuk bermalas-malasan, teman-teman. Lalu sebab yang kedua itu jual beli, di mana jual beli ini merupakan aktivitas ekonomi yang diperbolehkan dalam Islam. Melalui jual beli ini terjadi perpindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli, ya teman-teman. Namun jual beli juga harus memenuhi syarat seperti barang itu harus halal. Jadi kalau barang tidak halal itu nggak boleh diperjualbelikan, seperti tai, ya seperti kotoran sapi itu sebenarnya nggak boleh diperjualbelikan.
lalu tidak ada penipuan, ada kerelaan kedua pihak, harga jelas dan barang jelas. Lalu sebab yang ketiga itu ada warisan, di mana warisan ini adalah perpindahan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris ya. Nah, ahli waris itu seperti anak ya, seperti anaknya, terus orang tua, suami, dan istri memiliki hak tertentu sesuai ketentuan syariat ya. Itu udah ada udah dibahas sendiri dalam uh, dalam kitab dalam bab zakat. Dalam bab waris. Nah, aturan warisan dalam Islam itu bertujuan mencegah perebutan harta dan menjaga keharmonisan keluarga ya. Jadi untuk menghindari perdebatan antar keluarga itu Islam juga mengatur bagaimana warisan itu harus dibagikan. Lalu sebab yang selanjutnya itu ada hibah. Hibah itu adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain saat masih hidup tanpa imbalan. Contohnya, seperti orang tua memberikan rumah kepada anaknya. Lalu selanjutnya itu adalah hadiah, ya itu juga menjadi sebab kepemilikan. Ketika seseorang menerima hadiah secara sah itu, maka hadiah tersebut menjadi hak miliknya. Jadi kalau misalnya nih kalian punya pacar terus dikasih hadiah gitu kan, terus pas putus kalian diminta lagi hadiah itu, barang itu yang udah dikasih ke kalian, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, lalu ada wasiat, dimana wasiat itu pemberian harta yang berlaku setelah seseorang meninggal dunia. Tujuannya agar hak ahli waris itu tetap terjaga. Lalu itu ada sebab yang selanjutnya itu ada menghidupkan tanah mati. Konsepnya dalam Islam itu terdapat konsep ihyaul mawat, yaitu menghidupkan tanah mati. Artinya itu seseorang dapat memiliki tanah yang tidak bertuan jika mengelola dan memanfaatkannya. Contohnya membuka lahan kosong untuk pertanian. Lalu sebab yang selanjutnya itu ada hasil alam, terus sedekah dan zakat, akad dan kerjasama. Ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, sampailah kita di akhir pembahasan mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Nah, ada beberapa hal penting tentu yang bisa kita petik. Yang pertama, harta dalam Islam itu adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat dan diperbolehkan syariat. Lalu yang kedua itu kepemilikan harta dalam Islam bukanlah kepemilikan mutlak ya. Lalu yang ketiga itu hak milik dalam ekonomi syariah memiliki unsur-unsur seperti adanya pemilik, objek kepemilikan, cara memperoleh yang halal, hak pemanfaatan dan tanggung jawab sosial. Lalu keempat itu ada Islam mengatur sebab-sebab kepemilikan. Nah, sebagai seorang muslim kita juga harus memahami bahwa harta bukan hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ibadah. Semoga materi saya yang panjang ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're